Selamat datang di channel hiburan novel. Sebelum memulai mendengarkan novel, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini, supaya admin bisa lebih bersemangat untuk membuat konten lebih banyak. Terima kasih. Bab 336 dan ke-337. Betul sekali. Dia bahkan sebanding dengan seekor anjing di keluarga kita, tapi orang-orang memujinya sekarang. Apa kita mengekspos siapa dia yang sebenarnya sekarang? Dia hanyalah menantu yang tinggal menumpang. Mengapa dia duduk di sana dengan merasa tinggi dan hebat? Zack Zimmer, apa yang kau katakan? Seluruh keluarga mengarahkan pandangan mereka pada Zack. Dia adalah wakil CEO keluarga Zimmer. Semua orang harus berunding tentang pendapatnya. Wajah Zack tiba-tiba berubah menjadi suram. Dia tidak tahu harus berkata apa saat itu. Yang lain ingin dia memegang panggung, tetapi yang Zack ingin lakukan hanyalah menggali lubang dan bersembunyi di dalamnya sehingga Harvey Oak tidak akan melihatnya. Atau sampah yang tidak berharga, Harvey bisa berpura-pura tidak pernah terjadi apa-apa. Jika tidak, apa dia akan membuat Zack berlutut di depannya? Dia bahkan tidak membutuhkan satu hari pun untuk menjadi bahan tertawaan di seluruh Nyumi. Zack tidak berani berbicara, sementara Mandy Zimmer menunduk, memaksa untuk tidak tersenyum. Orang-orang menganggap menantu laki-laki yang menumpang ini sebagai pria berbakat dan sangat mengaguminya. Hanya keluarga Zimmer yang menganggapnya kotor. Shane Neswell sangat menghormati Harvey, sementara keluarga Zimmer berpura-pura seolah dia bukan apa-apa. Ini benar-benar ironi yang terbalik. Tidak ada yang melakukan hal bodoh. Lihatlah sekelilingmu dan lihatlah acara seperti apa yang sedang kita ikuti. Apa kau ingin membunuh kami semua? Kakek Zimmer berkata dengan dingin. Dia tahu betul. Tidak masalah sama sekali bagaimana dia bisa sampai di kursi itu, tetapi sejak dia sampai di sana, itu berarti keluarga Neswell mengaguminya. Jika pada saat itu ada orang yang menyangkal atau mengejek Harvey, itu juga berarti mereka memprovokasi keluarga Neswell. Kakek Zimmer tidak menderita Alzheimer, dia hanya tahu bagaimana memilih dengan bijak. Mandy, kau adalah istrinya. Kau harus bersulang untuk Master Neswell. Penglihatannya tertuju pada Mandy dan tersenyum. Itu adalah kudeta yang rapi memiliki Mandy di sana pada saat itu. Mereka tidak hanya akan mengungkap identitas Harvey di keluarga mereka, mereka juga akan menggunakan identitas tersebut untuk memberitahu orang-orang bahwa orang yang dikagumi Master Neswell adalah menantu keluarga mereka. Kemudian keluarga Zimmer akan meroket dalam popularitas dan status, menjadi keluarga kelas 1 di seluruh Nyumi bukanlah masalah yang besar. Sayangnya, sementara kakek Zimmer sudah merencanakan semua ini, Mandy sama sekali tidak ingin melanjutkannya. Kakek, apa menurutmu menggunakan Harvey akan meningkatkan status keluarga kita? Orang yang dikagumi Master Neswell berasal dari keluarga kita. Apa kau masih tidak mengerti? Satu-satunya alasan kita bahkan dapat menghadiri pameran barang antik adalah karena Harvey. Keluarga Zimmer hanyalah aksesoris baginya. Setelah mengatakan ini, Mandy tersenyum sarkastik. Omong kosong! Bagaimana kita hanya aksesorisnya? Kakek Zimmer sangat marah. Dia penuh dengan kesombongan, bagaimana dia bisa mengakuinya. Menurutmu apa yang dikagumi Neswell tentang kita? Bekerja sama dengan York Enterprise? Atau proyek pusat komersial? Kakek bangun! Bahkan keuntungan yang diperoleh pusat komersial kita tidak bisa dibandingkan dengan uang yang diperoleh Neswell dari menjual barang antik. Dalam keadaan seperti ini, apakah menurutmu Neswell akan memandang kita secara berbeda? Mandy merasa tidak berdaya. Undangan yang datang dari keluarga Neswell sempat membuat keluarga Zimmer salah paham. Mereka benar-benar mengira bahwa mereka akhirnya akan menjadi keluarga kelas 1. Tetapi Mandy berpikiran jernih. Dia tahu bahwa satu-satunya alasan mereka berada di pameran barang antik itu adalah karena Harvey. Dan sampai batas tertentu itu hanya Shane yang memperhatikan Harvey, dia bahkan tidak meminta ini dan tidak lebih. Kakek Zimmer ingin membantah, tetapi dia tidak bisa berkata-kata. Wajahnya menjadi muram dalam diam. Keluarga Zimmer hanya bisa menghadiri pameran barang antik karena karung sampah yang tidak berharga itu. Keluarga Zimmer menginjak ambang pintu untuk menjadi keluarga kelas 1 juga karena perbuatannya. Kakek Zimmer tidak mau mengakuinya, dia tidak akan berani. Itu akan membuat hidupnya seperti neraka dan kepercayaan dirinya akan hancur. Dan kehilangan muka tepat di depan Harvey. Bab 337. Tidak peduli bagaimana Harvey bertemu Master Neswell, sampah yang tidak berharga tetaplah sampah yang tidak berharga. Aku akan mengakui keunggulannya jika dia dapat membantu keluarga Zimmer menjadi keluarga kelas 1. Kakek Zimmer menarik nafas dengan ekspresi dingin. Mandy Zimmer memandang kakek Zimmer, hatinya merasakan perasaan yang tidak terkatakan. Sebaliknya, kakek Zimmer tidak akan pernah mengakui kebenaran bahwa dia selalu membenci Harvey Oak. Sementara itu, Harvey berkenalan dengan keluarga Neswell hanya untuk mendapatkan keuntungan. Itu hanya bisa digambarkan sebagai sangat tidak tahu malu. Meski begitu, di mata Mandy, Harvey bahkan tidak peduli dengan pendapat keluarga Zimmer tentang dirinya. Mengapa Harvey peduli tentang apa yang dikatakan orang lain tentang dia ketika dia bisa berbicara dengan bebas di depan Shane Neswell? Tidak peduli bagaimana Shane memandangnya, kenyataan bahwa dia duduk di sana artinya dia sukses. Bahkan jika itu untuk trik penilaian barang antiknya, untuk diperhatikan dan dicari oleh kepala keluarga penilai barang antik, Shane Neswell, itu semua karena keahlian Harvey sendiri.
Pameran barang antik belum dimulai, jadi yang pertama datanglah jamuan makanan. Harvey bahkan tidak memperhatikan keluarga Zimmer selama perjamuan. Tetapi begitu jamuan makan hampir berakhir, Rosalie Neswell dengan dingin berjalan ke meja tempat keluarga Zimmer duduk. Kakek Zimmer melihatnya berjalan menuju keluarga dan berdiri dengan gemetar tanpa memikirkan untuk memamerkan usia tuanya. "Selamat malam, Nona Neswell. Saya dari Zimmer." Kakek Zimmer segera dipotong oleh Rosalie Neswell. "Siapa di antara kalian yang bernama Zack Zimmer? Aku dengar kau kalah taruhan." Rosalie bukanlah wanita tanpa sopan santun. Sebaliknya, perempuan yang lahir dari keluarga besar akan memiliki pengendalian diri dan karakter yang baik. Tetapi Harvey bahkan tidak meliriknya saat mereka makan. Rosalie cemas dan berpikir bahwa kejadian sebelum jamuan makan telah membuat Harvey tidak menyukainya. Bahkan jika Rosalie adalah batu kecantikan yang sangat dingin, dia tidak ragu untuk membantu Harvey dengan harapan dia akan memaafkannya. Harvey tidak menangkap pikiran wanita muda yang polos ini. Harvey hanya ingin menghindari terlalu dekat dengan Rosalie. Jika Mandy melihat mereka berinteraksi, akan sulit baginya untuk menjelaskan lagi pada Mandy. Setelah mendengar apa yang dikatakan Rosalie, keluarga Zimmer tanpa sadar mengalihkan pandangan mereka ke Zack. Yang disebut taruhan mungkin tentang Zack yang berlutut di depan Harvey setiap kali mereka bertemu. Kerumunan lain pun telah mengalihkan pandangan mereka ke arah keluarga Zimmer. Zack bahkan tidak bisa menghindari situasi tersebut, dia malah mulai menggertakkan gigi dan memaksakan tersenyum. "Nona Neswell, aku wakil CEO dari keluarga Zimmer, Zack Zimmer." Rosalie melirik Zack dari atas ke bawah lalu mengangguk. "Aku dengar bahwa kau kalah taruhan. Kau harus berlutut setiap kali bertemu dengannya. Aku sedikit penasaran teknik berlutut seperti apa yang akan kau gunakan. Bagaimana kalau kau menerangkan dan menunjukkan padaku bagaimana melakukannya?" Zack pernah berpikir bahwa dia akan dapat melarikan diri dari malapetaka karena Harvey bahkan tidak mencarinya. Dia tidak menyangka bahwa Rosalie sendiri yang akan menghampirinya dan membuatnya berlutut. Tetapi Zack tidak berani kesal, malah terus tersenyum. Pada saat yang sama, dia memelototi Harvey di sudut matanya. Pasti kotoran inilah yang memberitahu Rosalie tentang hal ini. Jika tidak, bagaimana dia bisa tahu? Zack sangat sombong. Untuk membuatnya berlutut di depan kerumunan yang penuh dengan orang-orang kelas atas di Nyumhi akan membuatnya menjadi bahan tertawaan di seluruh kota. "Nona Neswell, itu hanyalah lelucon di dalam keluarga. Tolong jangan menganggapnya terlalu serius." Zack memaksakan senyum yang jelek. Orang mesum seperti Zack biasanya akan mengeluarkan air liur secara berlimpah saat bertemu dengan dewi seperti Rosalie. Tetapi pada saat itu, dia hanya ingin keluar dari situasi yang sulit ini. "Keluarga Neswell menghargai niat baik dengan sangat penting. Kau tidak akan mengingkari janjimu pada pameran barang antik Neswell sekarang, bukan? Jika demikian, aku harus memintamu untuk pergi." Rosalie berkata dengan dingin. Bab 338 dan ke-339. Setelah mendengarnya, tidak hanya Zack Zimmer, mata keluarga Zimmer lainnya berkedut. Jika mereka diusir dari aula, keluarga Zimmer bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk mencari nafkah di Nyumhi. Bagi keluarga Zimmer, ini akan menjadi pukulan fatal bagi mereka. Pada saat itu, semua orang dari keluarga Zimmer yang hadir menatap Zack dengan bingung. Jika dia terus mengabaikan Rosalie Neswell, keluarga Zimmer akan tamat. "Nona Neswell, ini benar-benar hanya lelucon. Jika kau tidak mempercayaiku, kau bisa mendapatkan sampah yang tidak berharga itu di sini dan bertanya sendiri kepadanya." Zack berkata sambil mengerutkan kening. Meski begitu, dia sama sekali tidak menghormati Harvey York. Dia tidak berhenti memanggilnya sampah yang tidak berharga. Rosalie hanya melampiaskan ke Harvey, tetapi setelah mendengar pria ini memanggil pria yang dia kagumi sepotong sampah yang tidak berharga, telah membuatnya marah. Dia memelototi Zack dengan dingin. "Apa itu perlu? Tidak apa-apa jika kau tidak berlutut, tetapi aku akan mengingat ini. Enyahlah sekarang, aku akan menanganimu nanti." Tentu, Rosalie sangat tepat tentang itu. Jika Zack melanggar janjinya, keluarga Zimmer harus meninggalkan pameran. Tidak hanya itu, masalah akan sampai ke Zack bersama seluruh keluarganya. Wajah kakek Zimmer berubah semakin masam dari menit ke menit. Meskipun dia sangat membenci karung sampah yang tidak berharga itu, sampai pada titik di mana dia akan menampar wajahnya. Karung sampah yang tidak berharga tidak akan berani datang ke Zack sendirian dan bahkan memberitahu orang luar tentang kejadian itu. Satu-satunya masalah adalah kakek Zimmer tidak berani menyinggung Rosalie. Keluarga Neswell adalah keluarga kelas 1 dari ibu kota provinsi. Dibandingkan dengan keluarga seperti Neswell, Zimmer tidak lebih dari semut atau awan debu. Akan terlalu mudah bagi Neswell untuk memusnahkan Zimmer. Rosalie adalah wanita muda pewaris keluarga Neswell dalam waktu dekat. Dia mewakili kehendak seluruh keluarga. Dalam keadaan seperti itu, kakek Zimmer tidak bisa menyinggung perasaannya. Bahkan dia tidak berani. "Zack, kau bertaruh, kau harus membayar. Karena Nona Neswell juga membicarakannya, kau harus melakukan apa yang dia katakan." Kakek Zimmer berkata dengan dingin. "Kakek, aku..." Zack ingin menolaknya, tetapi wajahnya berubah muram seperti abu setelah melihat kakeknya dengan ekspresi masam. "Sialan kau, Harvey York." Zack menggertakkan giginya tetapi tidak mau menunjukkannya. "Apa kita siap untuk pertunjukan?" Mandy Zimmer tersenyum dan membuat isyarat diam.
Mandy telah menjadi titik fokus tempat tersebut, orang-orang telah mengawasi setiap gerakannya. Sekarang setelah dia membuat gerakan itu, semua orang diam seperti kuburan. Semuanya mohon perhatiannya. Akan ada acara sebelum dimulainya pameran barang antik, saya harap ini akan menyenangkan kalian semua. Jika kalian tertarik, kalian bisa mengeluarkan ponsel untuk merekamnya juga. Rosalie berkata dengan dingin. Oh Nona Neswell, bagaimana kami bisa membiarkanmu tampil untuk kami? Baik. Kau adalah dewi sesungguhnya, kami sama sekali tidak memiliki kehormatan. Tolong biarkan aku melakukannya untukmu. Aku akan menghibur semuanya. Aku saja. Pada saat itu, semua orang bersiap untuk pergi menjadi yang pertama. Semua orang telah mendengar tentang Rosalie menjadi pewaris keluarga berikutnya dalam waktu dekat. Tidak peduli metodenya, itu akan sia-sia jika mereka tidak bisa meninggalkan kesan yang baik untuknya. Rosalie dengan acuh tak acuh berkata, "Tidak perlu, duduk dan lihat saja." Setelah mendengar ini, orang-orang mulai diam. Selain itu, orang-orang di sana bukanlah orang bodoh. Mereka sudah melihat bahwa Rosalie mungkin memprovokasi seseorang. Siapapun itu, orang tersebut pasti sangat tidak beruntung. Rosalie selalu menjadi orang yang tenang, jarang bertingkah laku karena amarah. Menyinggung dia akan sama dengan menyinggung seluruh keluarga, orang tersebut pasti mencari kematian yang cepat. Zack melihat bagaimana semua orang terlihat dan merasa seperti jatuh ke dalam lubang dalam. Akan sangat bagus jika itu adalah pertunjukan normal lainnya hari ini, tetapi membuat dirinya berlutut sebagai pertunjukan. Itu tidak masuk akal. Bab 339. Zack, jangan buat aku mengatakannya lagi. Semua orang menunggu. Rosalie Neswell berkata dengan dingin. Zack Zimmer melihat lagi ke arah kakek Zimmer. Bagaimanapun, dia sangat malu sehingga itu benar-benar memalukan bagi keluarga Zimmer. Dia berharap kakek Zimmer bisa maju membantunya. Namun, kakek Zimmer membuang muka seolah-olah dia tidak mengenal Zack. Menurutnya tidak ada yang perlu dipermalukan. Jika Rosalie tidak bahagia, dia akan berada dalam masalah besar. Situasi ini membuat Zack pasrah pada takdirnya. Dia mengertakkan gigi dan berdiri. Dia kemudian berlutut ke arah tempat Harveyok berada. Seluruh kerumunan terdiam sesaat dan ada ledakan tawa yang heboh setelah beberapa saat. Apakah seseorang berlutut pada kesempatan ini? Ini sangat lucu. Zack sedang berlutut dengan kepala hampir menunduk ke tanah. Saat ini, wajahnya memerah dan matanya penuh kebencian. Seluruh tubuhnya gemetar. Harveyok, ini semua salahmu. Aku, Zack Zimmer, pasti akan membalas dendam padamu seperti sebelumnya. Tunggu saja. Balas dendam adalah hidangan yang paling baik disajikan dingin. Aku akan membiarkanmu berlutut di depanku suatu hari nanti. Aku akan membiarkanmu membayar harga untuk mempermalukanku hari ini, 100 kali dan 1000 kali lipat. Aku akan menunggu sampai nilaimu bagi Neswell habis, kemudian aku akan melihat bagaimana kau memiliki peluang bersamaku. Dalam pandangan Zack, Harvey bisa terlibat dengan Neswell karena kemampuan menilai yang dia dapatkan dari suatu tempat. Keluarga Neswell pasti hanya ingin menggunakan Harvey. Jika seseorang seperti dia digunakan, kemungkinan dia akan dibuang sangat tinggi, dan pada saat itu, Zack akan membalas dendam padanya. Seperti kata pepatah, seseorang harus menunggu waktu dan menunggu kesempatan yang tepat untuk membalas dendam. Jika orang lain bisa menahannya, aku pun bisa. Nona Neswell penampilannya bagus dan luar biasa. Dari mana dia datang? Bisakah dia datang ke rumah kita untuk tampil beberapa kali lagi di masa depan? Hahaha. Paling tidak, kami bisa membayar lebih. Jika orang lain tidak menyukainya, dia juga dapat datang kepada kami untuk mengerjakan beberapa proyek. Selama dia mau datang dan tampil, kita bisa membicarakannya. Jangan coba-coba, mungkin dia suka berlutut. Orang-orang yang hadir berbicara dengan manis, mereka tahu apa yang harus dikatakan saat ini untuk menyenangkan Rosalie. Rosalie menjelaskan dengan acuh tak acuh setelah mendengar kata-kata orang-orang itu. Dia sepertinya adalah wakil CEO dari keluarga Zimmer. Dia kalah taruhan, jadi dia harus berlutut setiap kali melihatnya. Rosalie berkata sambil menunjuk ke Harvey. Keluarga Zimmer? Bukankah mereka satu-satunya yang mendapat investasi khusus dari CEO baru York Enterprise? Aku dengar bahwa wakil CEO keluarga Zimmer tidak cakap. Dia pasti mengandalkan nepotisme untuk mendapatkan posisi ini. Bahkan ada yang mengatakan bahwa seorang gadis di keluarga Zimmer lebih mampu. Zack tidak berguna selain bertengkar di antara mereka sendiri, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Banyak orang di tempat kejadian mengetahui tentang keluarga Zimmer. Namun hal yang paling mengesankan tentang keluarga Zimmer adalah mereka mendapat investasi dari York Enterprise, yang saat ini merupakan satu-satunya di Newmhi. Adegan ini membuat Zack semakin malu. Awalnya dia mengira bahwa dia cukup terkenal di Newmhi. Nah, apa hasilnya? Semua orang tahu tentang keluarga Zimmer karena Mandy Zimmer. Mereka kenal Mandy, bukan dia. Pada saat itu, Zack sangat membenci Harvey dan Mandy. Keluarga Zimmer sangat sombong, apalagi kakek Zimmer telah menetapkan banyak aturan. Karenanya, orang-orang di keluarga Zimmer mengira bahwa mereka lebih unggul dan mulia. Meskipun demikian, mereka akhirnya menyadari hari ini bahwa tanpa investasi Mandy dan York Enterprise, keluarga Zimmer tidak akan menjadi siapa-siapa di masyarakat kelas atas di Newmhi. Kecuali jika mereka memiliki kesempatan lebih besar untuk bangkit. Namun dalam situasi saat ini, Nona Rosalie,
Kelihatannya keluarga Zimmer dan Neswell punya hubungan yang buruk. Kalau begitu kita akan ingat untuk tidak mengabaikannya saat kita bertemu bocah ini di masa depan. Nona Rosalie, jangan khawatir. Bersama kami di sini, siapapun yang berani menyinggungmu di Niumi sama dengan menyinggung kami. Kita akan menghadapi belati yang ditarik bersamanya. Banyak orang mulai mengutarakan pandangannya di depan Rosalie. Orang pintar bisa langsung melihatnya. Alasan mengapa yang disebut keluarga Zimmer ini bisa duduk di posisi depan bukanlah karena Neswell menghargai mereka. Itu hanya karena Rosalie ingin menghancurkan keluarga Zimmer. Jika ini masalahnya, semua orang pasti akan bekerja sama dengan Rosalie, karena ini adalah kesempatan besar untuk disukai oleh Nona Rosalie. Namun, Zack tahu bahwa dia akan tamat setelah mendengar kata-kata itu. Orang-orang di sini semua adalah tokoh terkemuka di Nyumhi. Jika keluarga Zimmer menjadi sasaran, apa mereka bisa bertahan di masa depan? Bab 340 dan ke-341. Rosalie Neswell tidak mengakui atau menyangkal saat ini, sebaliknya, dia hanya kembali ke kursinya. Wajah kakek Zimmer menjadi sangat pucat ketika dia melihat pemandangan ini. Awalnya dia mengira keluarga Zimmer dapat mengambil kesempatan hari ini untuk muncul dengan kuat sekali lagi. Namun apa yang terjadi saat ini tentu saja menjadi bencana bagi keluarga Zimmer. Zack Zimmer adalah CEO masa depan keluarga Zimmer. Meskipun demikian, dia telah menjadi lelucon dan musuh publik dari seluruh Nyumhi hari ini. Jika keluarga Zimmer ditempatkan di bawah pengawasannya, siapa yang akan bekerja sama dengan keluarga Zimmer di masa depan? Tidak mungkin bagi keluarga Zimmer untuk hanya mengandalkan proyek pusat komersial seumur hidup. Selanjutnya, York Enterprise mungkin akan menarik modalnya. Keluarga Zimmer tidak berani mengatakan apapun bahkan jika York Enterprise memutuskan untuk menarik modal mereka. Pada saat ini, kakek Zimmer menghela nafas lega sambil melihat meja makan York Enterprise dari kejauhan. Meja makan masih kosong. Untungnya, CEO baru tidak ada di sini. Di saat yang sama, mata kakek Zimmer tertuju pada Harvey dari jauh. Terus terang, masalah hari ini terjadi karena Harvey, maka bajingan yang tidak berguna ini harus bertanggung jawab dan menyelesaikan masalah ini dengan baik. Dia pasti harus berkorban untuk keluarga Zimmer karena dia masih ingin menjadi menantu mereka. Sementara itu, ekspresi kakek Zimmer terus berubah, tetapi dia tidak menemukan solusi untuk sesaat. Perjamuan makan berakhir dan segera beberapa staf datang untuk mengambil semua peralatan makan dan menggantinya dengan set teh yang lembut. Namun, staf itu tampak aneh saat melihat Zack. Dalam keadaan seperti itu, set teh yang sedang diganti di meja makan keluarga Zimmer belum lengkap, bahkan airnya pun dingin. Kakek Zimmer sangat marah sehingga dia hampir mendapat serangan jantung saat melihat situasi ini, tetapi dia hanya bisa menahannya. Ini adalah wilayah Neswell, seberapa berani dia melakukan sesuatu. Di saat yang sama, Harvey yang berada di meja utama sama sekali tidak peduli dengan keluarga Zimmer, dia hanya peduli pada Mandy. Harvey pun tetap bungkam karena melihat Mandy tidak berdiri dan tidak mengucapkan sepatah kata pun dari awal hingga akhir. Jika Mandy berdiri dan mengatakan sesuatu yang baik untuk Zack sekarang, masalahnya mungkin sudah selesai sekarang. Sayang sekali Zack selalu mengincar Mandy. Membiarkan Mandy membelah dia sekarang. Bagaimana mungkin? Sebagai ketua, Shane Neswell bangkit dari kursinya, bertepuk tangan, tersenyum dan berkata, "Baiklah, semuanya sekarang setelah saya selesai minum dan menonton pertunjukan, mari kita lanjutkan dengan urusan serius hari ini." Sorakan liar pecah di antara kerumunan begitu dia selesai berbicara. "Tuan Neswell, semua yang telah kau kerjakan biasanya merupakan harta karun yang sangat langka. Kami beruntung bisa melihatnya hari ini. Tuan Neswell, saya hanya ingin tahu apakah ini pameran barang antik atau lelang langsung hari ini." "Ya, Tuan Neswell. Tolong beri kami kesempatan karena Anda sudah memiliki banyak koleksi." Sekelompok orang mengomel. Apapun yang dilelang di pameran barang antik Shane tidak ternilai harganya. Terlalu banyak pameran serupa di masa lalu yang telah membuktikan bahwa mereka yang mampu membeli barang-barang di pameran barang antik pada akhirnya akan menghasilkan banyak uang. Shane tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir semuanya, pameran barang antik kali ini berbeda dari masa lalu." "Apa bedanya?" seseorang bertanya. "Kali ini teman kecil di sebelah saya ini akan mengadakan pertemuan kecil dengan Presiden Asosiasi Dealer Barang Antik Nyumhi, Presiden Zaret. Keduanya akan menilai barang antik, mengidentifikasi keaslian dan nilainya. Tentu saja saya juga akan memeriksanya pada akhirnya. Selama prosesnya, siapapun yang menganggap barang antik itu berharga dan ingin membelinya juga dapat menyebutkan harganya." Shane berkata dan menunjuk ke Harvey. "Saya mengerti." "Ya ampun! Sungguh menakjubkan bagaimana pemuda ini memenuhi syarat untuk bersaing dengan Presiden Zaret. Pria muda yang luar biasa. Tidak heran Tuan Neswell sangat menyayanginya. Membuat dia bersaing dengan Presiden Zaret, Tuan Neswell jelas ingin mendandani pemuda ini." Pada saat ini, semua orang di kerumunan kagum lagi dan lagi. Mereka akhirnya tahu tentang identitas Harvey. Dia adalah pendatang baru yang sangat berbakat dalam menilai barang antik yang bahkan ingin dipuji oleh Tuan Neswell. Dibandingkan dengan kekaguman orang lain, anggota keluarga Zimmer sangat kesal saat melihat sosok Harvey. Terima kasih telah mendengarkan cerita novel. Sampai ketemu kembali di video berikutnya.